Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, para mitra GNI. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau menyampaikan materi terkait dengan program Body Revolution yang ada di Grow Network Indonesia dengan saya Rangga Warsita Haji. Pada kesempatan kali ini adalah program pertama kita di mana kita akan belajar mencari tahu atau mendalami sedikit banyak ilmu tentang bagaimana caranya menjaga tubuh tetap sehat, bebas dari obesitas gitu. Dan program ini tentunya adalah program pendampingan bagi Bapak Ibu member di GNI yang juga didukung penuh oleh tim Algae Park dan juga tim dari Wave selaku supporting system di GNI. Oke, terkait dengan obesitas, bagaimana kita tahu dan mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan kondisi obesitas ini, bahwa obesitas adalah sebuah kondisi kronis di mana terjadinya sebuah penumpukan lemak akibat kalori yang tidak terkonversi menjadi sebuah energi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita makan jumlahnya berlebihan tapi tidak dibandingi dengan metabolisme yang baik ataupun kegiatan fisik yang cukup gitu, sehingga terjadilah penumpukan lemak gitu. Seringkali kita tidak sadar karena kita beranggapan bahwa seringkali banyak orang beranggapan bahwa ketika mengalami yang namanya obesitas atau perut maju, dalam tanda kutip menjadi bahan bercandaan bahwa kelihatannya makmur gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu di balik obesitas itu sendiri bahwa terjadi timbunan potensi masalah yang diakibatkan oleh obesitas. Sebagaimana kita paham betul bahwa ketika penumpukan lemak terjadi di dalam tubuh dan terjadi akumulasi terus-menerus, maka yang kita khawatirkan adalah terjadinya sumbatan pada bagian-bagian organ tertentu gitu. Seperti kita tahu bahwa terjadinya sumbatan di bagian organ otak itu berpotensi sekali mengakibatkan terjadinya stroke dan juga gagal jantung jika terjadinya penyumbatan di sekitar pembuluh darah yang menuju atau keluar dari jantung gitu. Dan inilah yang menyebabkan kenapa obesitas juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian akibat penyakit-penyakit berbahaya yang tidak kalah populernya, yaitu di mana obesitas juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya diabetes gitu. Nah, inilah tiga mesin pembunuh manusia zaman sekarang yang paling sering kita temukan gitu. Adapun di antara penyakit tiga tersebut juga terjadi berpotensi mengakibatkan adanya cancer gitu. Sehingga makanya kenapa dalam program Body Revolution ini kami akan menekankan betul-betul kepada Bapak Ibu semua untuk menjaga pola makannya, pola hidupnya, dan tentunya juga mulai belajar dan memahami bagaimana caranya mengontrol kondisi kesehatan tubuh kita. Karena pada dasarnya dengan tubuh yang sehat, dengan terjaga, kita akan menjadi jauh lebih produktif, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Penyebab obesitas secara umum seperti tadi yang disampaikan, bahwa obesitas terjadi ketika konsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalori yang kita konsumsi setiap hari tidak diimbangi dengan proses metabolisme yang baik dan juga aktivitas fisik yang cukup, atau dalam hal ini olahraga gitu ya. Karena pada dasarnya kedua hal ini menjadi sangat penting untuk terjadinya balance atau keseimbangan gitu ya. Jika kita memakan konsumsi makanan yang mengandung kalori, maka sebaiknya kita juga merangsang metabolisme ini dengan melakukan olahraga atau fisik, minimal jogging ataupun jalan, Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kapan waktu terbaik untuk kita jogging? Yaitu biasanya di pagi hari untuk olahraga. Kecil saja sekitar 15-30 menit, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi dilakukan secara rutin gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah selain olahraga juga sebaiknya kita mulai mengontrol pola makan kita gitu, sehingga mulai menakar porsinya, mulai mengurangi sumber karbohidrat dan lain sebagainya yang nanti akan kita sampaikan lebih detail lagi, Bapak Ibu gitu. Nah, adapun penyebab faktor lainnya dari obesitas yaitu adalah
faktor keturunan atau genetik. Nah, ini given Bapak Ibu sekalian gitu ya. Atau sering kita mengkonsumsi obat-obatan gitu. Nah, beberapa kasus orang yang mengkonsumsi obat-obatan, baik obatan dokter ataupun obat-obatan warung ataupun mohon maaf, obat-obatan terlarang gitu ya. Itu sebagian besar akan berpengaruh kepada nafsu makan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang seringkali ketika tidak diimbangi dengan olahraga atau pola hidup yang sehat, maka akan mengakibatkan terjadinya diabetes. Pada masa kehamilan juga tentunya yang namanya proses metabolisme akan sedikit banyak terganggu, sehingga perlu diimbangi juga. Meskipun demikian tidak perlu khawatir gitu ya, termasuk orang kurang tidur dan pertambahan usia. Yang penting kita tahu batasannya, yang penting kita mampu untuk menyadari bahwa tubuh ini perlu dijaga. Dijaganya gimana? Dengan tentunya menjaga pola makan kita dan menjaga pola hidup sehat kita. Nah, inilah fungsinya daripada program Body Revolution yang ada di GNI Bapak Ibu gitu ya. Jadi meskipun dalam konsep yang sederhana, kami akan berusaha menyampaikan tips-tips atau metode kesehatan yang secara sederhana sebenarnya bisa kita kerjakan dan bisa Bapak Ibu ajarkan kepada member-member atau anggota Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, apakah Anda obesitas? Dan ini sebenarnya kalau kita bisa hitung secara manual saja, ada rumusnya Bapak Ibu. Jadi dengan kita menghitung indeks massa tubuh kita bisa tahu kok apakah kita ada termasuk orang yang kategori disebut obesitas atau tidak. Saya ambil contoh, saya sendiri pribadi, kalau saya ukur dengan indeks massa tubuh tubuh saya pribadi gitu ya. Ketika saya ukur berat badan saya ternyata 80 kilo dengan tinggi 170 cm gitu ya. 171 sebenarnya, tapi saya bulatkan 170 gitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah berat badan dibagi 2 kali tinggi badan dalam satuan meter Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau 170 cm berarti kan 1,7 meter gitu ya. Jadi indeks massa tubuh saya adalah 80 kg dibagi 2 kali 1,7 meter sehingga menghasilkan angka kurang lebih 2,4. Nah, ini adalah indeks. Nah, indeks ini kalau dalam standar ilmu kesehatan, orang dikatakan obesitas ketika indeksnya melebihi angka 25. Jadi kalau berat badannya dibagi 2 kali tinggi badannya ternyata menghasilkan angka 25 gitu ya, sebenarnya udah harus mengerem, apalagi lebih gitu. Nah, ini yang perlu mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan dan bisa Bapak Ibu ajarkan kepada teman-teman member Bapak Ibu sekalian supaya ayo coba dicek gitu. Nah, cuman sekali lagi nggak perlu khawatir gitu ya, karena ketika obesitas tiba-tiba memilih melakukan diet ekstrim, kami tidak menyarankan, meskipun ada beberapa program diet di luar sana, kami lebih memilih untuk Bapak Ibu yang penting nyaman dulu. Yang penting nyaman dengan kondisi tubuh Anda tidak perlu panik. Nanti lewat program Body Revolution ini kami akan memberikan tips kesehatan dan tentunya juga dari narasumber yang insya Allah kredibel dalam hal gizi dan kesehatan gitu Bapak Ibu. Jadi materi ini tidak untuk menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian gitu. Kenapa? Karena kita punya solusinya. Kita pingin Bapak Ibu paham dan mulai dulu dari hal yang sederhana. Bagaimana caranya? Pertama, batasilah konsumsi karbohidrat yang secara umum kita tahu mengandung kalori yang cukup tinggi. Karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan tidak hanya berpotensi mengakibatkan tumpukan lemak, tapi juga berpotensi mengakibatkan terjadinya diabetes gitu ya. Yang kedua, minumlah air putih yang cukup. Dan ini sesuai dengan rekomendasi yang sering kali saya dengungkan gitu ya, kalau bisa berat badan dibagi 20 Bapak Ibu gitu ya. Karena kenapa minum air putih? Karena minum air putih juga membantu memperlancar proses metabolisme. Dan yang tidak kalah unik, nah ini juga salah satu ilmu baru yang saya dapat gitu ya, bahwa ketika Anda mengkonsumsi air putih dalam 30 menit sebelum Anda makan, maka sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita merem hawa nafsu kita dengan cara yang natural, tanpa dipaksa, tanpa menahan lapar gitu ya. Dengan sendirinya metabolisme akan sedikit rem, tapi bukan berarti kita puasa 30 menit sebelum makan, maka yang kita akan dapatkan adalah porsi makan kita akan berkurang gitu ya, karena
rasa kenyang yang diakibatkan air gitu ya. Nah, ini salah satu dorongan untuk membuat kita mengurangi porsi atau ketergantungan dari karbohidrat gitu ya. Nah, karbohidrat ini bisa bersumber dari nasi, bisa bersumber dari tepung-tepungan dan lain sebagainya Bapak Ibu gitu ya. Nah, yang paling penting, tidak kalah penting ya, karena yang namanya obesitas ini adalah erat kaitannya dengan metabolisme gitu ya, atau obesitas ini erat kaitannya dengan masalah metabolisme. Bapak Ibu perlu paham bahwa metabolisme itu tergantung dengan jumlah protein yang kita konsumsi di makanan kita gitu ya, karena adanya protein ini sangat membantu proses metabolisme supaya berjalan dengan baik gitu ya. Protein menjadi sumber makanan bagi bakteri baik, bakteri prebiotik yang mampu untuk membantu penguraian makanan sehingga mudah dicerna dengan baik oleh tubuh kita, sehingga distribusi nutrisi ke seluruh tubuh bisa berlangsung dengan baik dan merangsang proses metabolisme juga dengan baik gitu ya. Makanya kenapa kami menyarankan Bapak Ibu untuk konsumsi Sprintus Gold dengan kandungan protein 70%. Sprintus Gold merupakan spirulina premium murni alami yang ada di Indonesia. Satu-satunya spirulina dengan kandungan protein 70%, dan ini bisa dibuktikan dengan Certificate of Analysis yang kita punya. Nanti kami akan kupas tuntas materi protein yang khusus yang ada di Sprintus Gold gitu ya. Oke. Bagaimana cara kita mencegah obesitas? Kalau dosis secara umum normal yang biasa kita rekomendasikan untuk Sprintus Gold adalah 2 kali 2 kapsul gitu ya, dengan rumus 268, 2 kapsul pagi setiap jam 6 pagi, 2 kapsul setiap jam 6 pagi dan 2 kapsul setiap jam 8 malam atau menjelang tidur. Tapi untuk kasus obesitas atau orang dengan obesitas, atau kalau Bapak Ibu ingin melakukan diet sehat, resepnya kami rekomendasikan adalah 3 kali 2 kapsul gitu, dan dikonsumsi setiap 30 menit sebelum makan gitu ya. Jadi dikonsumsi 3 kali, setiap sebelum sarapan pagi, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam gitu ya. Nah, ini akan membantu menjaga metabolisme tubuh Bapak Ibu dan juga memberi asupan protein yang akan selain memperlancar proses pencernaan, proses metabolisme, juga akan membantu Bapak Ibu untuk mencukupi asupan nutrisi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi ini adalah konsep sederhana dari diet sehat yang kita rekomendasikan gitu ya. Dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu di materi-materi selanjutnya. Setelah ini kita akan membahas tentang kandungan protein alami yang terkandung di dalam Sprintus Gold, yaitu adalah spirulina premium 100% murni dengan kandungan 70% protein alami hasil produksi anak bangsa. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari COVID-19, dan jangan lupa tetap konsumsi Sprintus Gold setiap hari, karena Sprintus Gold adalah nutrisi terbaik untuk Anda dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.